Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Maulida Rizka Amalia Putri, kelas 12 absen 19, bersama Bapak Profesor Ihsan akan membahas tentang adab kepada orang tua. Baik Bapak, menurut Bapak sendiri adab kepada orang tua itu bagaimana sih, dan bagaimana menyadarkan pentingnya adab kepada orang tua kepada anak muda zaman sekarang? Ya, jadi terima kasih. Satu-satunya orang yang memang harus kita hormati, kita sayangi, dan yang paling penting orang yang senantiasa kita minta doa restu untuk kehidupan kita hari ini sampai meniti masa depan adalah orang tua. Kita bisa menyaksikan hidup ada dan hidup di alam dunia ini juga karena orang tua. Maka dengan logika sederhana, ya tidak ada orang selain orang tua yang harus paling kita hormati dan kita taati. Nah, hari ini kita semua harus tetap menjaga integritas diri untuk selalu hormat dan taat kepada orang tua, apapun kondisinya. Nah, kita dalam kehidupan keseharian mungkin ada hal-hal yang kita tidak cocok, tidak berkenan, tidak sesuai dengan apa yang kita maui, apa yang kita harapkan dan sebagainya dari orang tua. Nah, tetapi tidak ada rumus dalam hidup yang orang tua tidak selalu berada dalam rangka mendidik, membimbing, mengawasi dan mengarahkan kita sebagai anak. Nah, oleh karena itu apapun kita harus tetap menjaga keadaan, kita harus selalu hormat, kita harus selalu taat kepada orang tua dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana kita agar selalu bisa menjaga kehormatan kita kepada orang tua, ketaatan kita kepada orang tua, ketundukan kita kepada orang tua. Salah satu yang harus selalu kita ingat adalah bahwa orang-orang tua dulu itu selalu mengatakan bahwa orang tua itu ibarat seperti Al-Quran amoh itu rusak ya. Jadi ketika kita menemukan ada selembar kertas Al-Quran yang sudah rusak dan sebagainya ya, maka Al-Quran yang sobekan Al-Quran yang ada itu harus kita jaga, harus kita pelihara seperti kita melihara orang tua, seperti kita hormat kepada orang tua. Karena apa? Al-Quran itu malati, orang tua juga malati. Maka kan ada itu lagunya Bang Roma Irama ya, jadi hormati ibumu ya. Bahkan di dalam hadis gitu ya, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, oleh seorang sahabat, kepada siapa kita harus taat, kepada hormat? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu, sampai 3 kali. Baru setelah itu ayah. Bukan berarti kemudian ayah dalam posisi second line atau garis atau derajat yang kedua, tetapi betapa kita hormat kepada orang tua itu segala-galanya. Taat dan adab kepada orang tua itu segala-galanya. Maka suatu saat misalnya kita sedang ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kita harus bisa menahan diri bahwa ini adalah orang tua kita, ini adalah ibu kita, ini adalah ayah kita, orang yang telah memelihara kita, khususnya ibu mengandung kita 9 bulan dan seterusnya. Maka tidak ada kata lain, kita harus selalu hormat dan taat pada ibu dan bapak itu ya. Oke, terus apa lagi? Ya, gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi prinsipnya bahwa hormat kepada orang tua, adab kepada orang tua itu dimanapun, kapanpun harus selalu kita utamakan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang halus,
Dan ketika kita diperintah apapun selama perintah orang tua itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan, tidak melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka semua perintah orang tua itu harus kita taati dalam rangka kita taat dan tunduk agar kehidupan kita itu senantiasa ada di dalam ridho orang tua. Karena ridhollah fi ridhol walidain, keridhaan Allah itu sesungguhnya adalah tergantung bagaimana orang tua itu meridhoi kita apa tidak, merestui kita apa tidak, gitu ya. Kalau orang tua kita meridhoi, merestui kita, maka Allah pasti akan merestui dan meridhoi kita. Kata kuncinya itu, ya. Saya pikir itu. Sekian, terima kasih Bapak. Mungkin itu yang dapat kita pelajari dari adab kepada orang tua bersama Profesor Ihsan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.